أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء qadir. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah zuhur yang kami muliakan, ayat yang tadi kita baca secara kajian ilmu Al-Quran, ayat yang hukumnya sudah mansukh atau sudah dihapus dengan turunnya dua ayat sesudahnya. Al-Baqarah 284 ini dihapus hukumnya oleh dua ayat sesudahnya. Dan ini sudah pernah jauh kita bahas sebelum wabah corona. Walaupun demikian, kita kaitkan ini dengan pembahasan kita kembali tentang seluk-beluk akhlak mulia dalam tasawuf. Kita masih dalam bagian takhalli, bagaimana kita membersihkan diri dari akhlak-akhlak tercela, dan kita masih di bagian tentang membersihkan diri dari afatul lisan, penyakit atau bahaya lidah. Kita dahulu memulai dari nomor 11 tentang bahaya dari sukhriyah wal istihza, sifat olok-olok dalam ungkapan wajah dan lisan seorang hamba. Karena kami anggap itu sebuah bahasan yang semoga saja menggugah. Nah, pertemuan ini kita kembali memulai dari awal. Semoga ini Allah mudahkan untuk kita urut. Tidak ada lagi tuntutan kita menyelesaikan PR oleh wacana-wacana yang terjadi di tengah-tengah kita, sehingga kajian ini menjadi terselang-selingi dan terputus-putus. Bapak Ibu, termasuk afatul lisan, penyakit bahaya lidah yang sering, dan ini memang bisa jadi penyakit umum, sehingga Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya ini meletakkannya di nomor pertama. Al-kalam fi ma la ya'nika, berbicara dalam masalah yang bukan urusan kamu. Jadi ini masuk afatul lisan, bahaya penyakit lidah. Karena bahasa beliau ini kami anggap sangat dalam, maka kami mohon jamaah ikut bersabar bersama kami. Kita berusaha untuk merunut bahasa beliau ini secara urut insyaallah. Kita mulai. I'lam anna ahsana ahwalika an tahfaza alfazaka min jami'il afat allati dzakarnaha min al-ghibah wan namimah wal kadhib wal mira' wal jidal wa ghairiha wa tatakallamu fima huwa mubah la darara 'alayka fihi wala 'ala muslimin aslan illa annaka tatakallamu bima anta mustaghnin anhu wala hajata bika ilaihi fa innaka mudayyi' bihi zamanaka wa muhasabun ala lisanika wa tastabdilu alladhi huwa adna billadhi huwa khair li'annaka law sarafta zaman al-kalam ila al-fikri rubbama kana yanfatih laka min nafahat rahmatillah indal fikri ma ya'zumu jadwahu. Kita potong di sini. Ketahuilah, keadaan kamu terbaik itu, kata beliau, engkau menjaga lafaz-lafaz yang keluar dari lisanmu dari segala bahaya dan penyakit yang beliau sudah jelaskan di bagian sebelumnya, dan itu penyakit yang sudah umum kita ketahui, penyakit ghibah, namimah atau adu domba, dusta, kemudian mengangkat diri, kemudian berdebat, dan juga penyakit-penyakit yang lain yang berkait dengan lidah. Dan engkau berbicara dalam hal-hal yang boleh, mubah gitu, tidak berbahaya bagimu, tidak juga bagi orang muslim lainnya, itu kan secara dasar sah saja. Tapi boleh jadi engkau berbicara dalam suatu masalah yang sebenarnya kamu tidak butuh masalah itu, tapi engkau bicara juga di situ. Maka dengan itu engkau sudah menyanyiakan waktumu dan akan dihisab lisanmu atas pembicaraan itu. Dengan itu pula engkau mengganti dengan mengambil sesuatu yang sepele, yang hina, dengan membuang hal yang baik. Kenapa? Karena engkau ketika menghabiskan waktu bicara itu seandainya digunakan untuk berfikir, itu boleh jadi membuat terbukanya banyak hal
yang mendatangkan rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Dan itu suatu hal yang agung. Maka kata beliau, walau halaltallaha subhanahu wa dzakartahu wa sabbahtahu lakana khairan laka. Daripada kita bicara hal yang tidak ada hubungannya dengan kita, seandainya kita gunakan detik menit itu untuk mentahlil la ilaha illallah, bertasbih subhanallah, berzikir, maka itu pasti lebih baik. Karena ini masuk dalam kaidah umum sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang memang beriman kepada Allah dan hari akhir, yakin kita berjumpa dengan Allah, akan dimintai pertanggungjawaban, dan juga yakin adanya hari akhir, di situ ada hisab terhadap semua yang sudah kita lakukan, dan bicara termasuk hal yang kita lakukan. Maka orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir, berkatalah yang terbaik. Karena kata khairan itu berasal kata akhyar, dibuang hamzah depannya, maka diganti dengan tanwin. Akhyaru menjadi khairun, akhyara menjadi khairan. Atau kalau tidak bisa ngomong yang baik-baik itu, ya diam. Itu tanda beriman kepada Allah dan hari akhir. Fakam min kalimatin yabni biha qasran fil jannah. Berapa banyak kalimat yang mungkin terucap dari kita menghasilkan sebuah istana di surga. Wa man qadara ala ay yakhuza kanzan minal kunuz fa akhadha makanahu madarratan la yantafi' biha kana khasiran khusranan mubina. Dan boleh jadi ada orang yang semestinya detik menitnya bisa menghasilkan harta terpendam, diterima nanti di akhirat, tapi dia tidak memanfaatkan itu dengan melakukan hal-hal sepele, itu dihitung orang yang sangat rugi, dengan kerugian yang nyata. Fahadha misalu man taraka Allah Ta'ala washtaghala bimubahin la ya'nihi fa innahu wa illam ya'sam faqad khasira haitsu fatahu ar-ribhul azim bi dzikrillah Ta'ala. Permisalannya seperti orang yang meninggalkan Allah dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang secara dasar boleh, tapi tidak ada hubungannya dengan dia. Walaupun memang secara dasar dia tidak berdosa melakukan itu, tapi dia sudah rugi dari sudut pandang semestinya dia bisa menggunakan detik menit itu menguntungkan baginya. Karena berzikir kepada Allah Ta'ala, maka jadi tidak untung. Aturan balabo dengan menggerakkan lisannya la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, dan seluruh kalimat thayyibah, dia sibuk bicara dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan dia. Maka itu tetap dihitung sebagai sebuah kerugian. Fa innal mu'min la yakunu samtuhu illa fikran wa nazaruhu illa ibratan wa nutquhu illa dzikran. Hakadha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang mukmin tidak ada diamnya itu kecuali semestinya menghasilkan dia berfikir. Dan kita sama mengetahui fikir umumnya menghasilkan mendekat kepada yang Maha Mencipta. Dan dia memandang, melainkan sudut pandang ini adalah ibrah. Dia mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat. Dan dia berbicara, hasil bicaranya itu mengandung makna zikir. Karena inilah yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis berikut, bal ra'su malil abdi awqatuhu wa mahma sarafaha ila ma la ya'nihi wa lam yaddakhir biha sawaban fil akhirah faqad dayya'a ra'sa malihi. Bahkan kata Nabi, modal kita, modal seorang hamba adalah waktu yang dia punya. Maka seberapa waktunya ini dia pakai untuk sesuatu yang tidak ada hubungannya dengannya, dan dengan itu dia tidak menggunakan waktu itu untuk menyimpan pahala di akhirat, sungguh dia sudah menyia-nyiakan modal yang dia punya. Maka Bapak dan Ibu, bagian pertama ini kita akan sampai nanti di bagian akhirnya tentang contoh-contoh yang luar biasa dirinci oleh Imam Ghazali tentang seluk-beluk masalah jantung hati kita ini yang berefek, berpengaruh kepada kemampuan kita menahan lidah. Itu kita berikan catatan. Termasuk juga hadis berikut, walaupun secara sanad hadis ini dikatakan oleh Imam Al-Iraqi termasuk kategori hadis gharib, dan hadis gharib masuk kategori hadis lemah, hadis dhaif,
Tapi karena dasarnya adalah hadis sahih, hadis yang tadi kita sampaikan tentang beriman kepada Allah mesti ngomong baik-baik, kalau enggak ya diam. Maka hadis ini hanya sebagai pendukung saja. Dalam bahasa Nabi SAW berikutnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda bagusnya seseorang berislam adalah dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Tidak sibuk kita dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kita. Bahkan di sini juga beliau menukil, sama hadisnya masih dhaif, ustushhida gulamun minna yawma Uhud fawajadna ala batnihi hajaran marbutan minal ju' famasahat ummuhu an wajhihi at-turab wa qalat hani'an laka al-jannah ya bunay. Ketika perang Uhud ada seorang pemuda yang belia, mungkin baru berusia 15 tahun, karena Nabi SAW mengizinkan pemuda boleh ikut perang di usia 15 tahun dan menolaknya ketika umur masih 14 tahun. Dia mati syahid di perang Uhud. Maka ibunya datang dan mengusap debu yang menempel di wajahnya dan mengatakan, "Selamat wahai anakku, engkau masuk surga." Nah, Nabi mendengar itu, kata Nabi, "Wa ma yudriki la'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'nihi wa yamna ma la yadurruhu." Apa yang menjadikan engkau tahu sehingga berani memvonis anak kamu ini masuk surga? Boleh jadi dia sudah bicara tentang hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan dia dan menghalangi sesuatu yang tidak ada bahayanya bagi dia, kata Nabi SAW. Sekali lagi hadis ini dhaif. Kita beri sisi catatan bahwasanya begitu penting kita menjaga lisan. Maka sekali lagi jamaah semua, bahasan pertama ini adalah bahasan yang umum, mungkin diabaikan oleh sebagian orang. Maka memang kami di sini mengajak kita ngaji tasawuf supaya kita mulai mengagungkan hal-hal yang agung. Kita melafazkan ucapan itu hal yang luar biasa. Kenapa? Dengan ucapan lisan ini orang bisa masuk surga. Dengan ucapan lisan pula orang berenang di kengerian lembah-lembah neraka dengan air panas mendidihnya, dengan busuk nanahnya. Maka di sini memang penting kita melakukan perbaikan diri, menghapus kesalahan dosa-dosa kita, termasuk dosa lisan yang tidak kita sadari, dengan rajin-rajin melafazkan kalimah-kalimah thayyibah, termasuk di situ melafazkan kalimah istighfar. Ada 2 menit lagi kita pakai. Wa man takallama fi ma la ya'nihi husiba alaihi wa in kana kalamuhu ghayra mubah fala tatahayya lahu al-jannah ma'al munaqashah fil hisab fa innahu naw'un minal adab. Siapa yang, ini masih penggalan rincian Imam Ghazali, siapa yang berbicara dalam masalah yang tidak ada hubungannya dengan dia, bukan urusan dia, maka akan dihisab dia atas pembicaraan itu. Seandainya ucapannya ini masuk kategori yang tidak dibolehkan, maka surga tidak menyiapkan diri untuknya secara langsung. Kenapa? Karena orang ini punya resiko akan didebat, akan dihisab, akan diaudit. Maka itu termasuk kategori azab. Nah, ini dipulangkan kepada hadis Nabi SAW, man husiba halaka. Siapa yang nanti dihisab oleh Allah Ta'ala maka dia orang celaka. Kenapa? Kalau sampai Allah baretong jawab itu sudah celaka. Tugas kita adalah bagaimana kita dilepas oleh Yang Maha Mencipta, kita dipandang tidak kategori bermasalah oleh Allah Rabbul Izzah. Maka memang di sini kita harus berusaha secara serius bagaimana menjadikan hidup kita ini husnul khatimah dengan kalimah la ilaha illallah di akhir ucapan kita. Ini adalah upaya kita, dan kalau boleh sedikit kita garis bawahi, sanggup mengucapkan la ilaha illallah waktu sakaratul maut itu sebenarnya juga adalah karunia yang hanya diterima oleh orang-orang yang tidak hanya mengusahakannya tapi sudah merupakan pengaruh dari amal kebaikan dia sebelumnya. Saya mengajak jamaah semua bersabar. Bahasan ini masih akan kita sambung karena bahasa Imam Ghazali ini sangat padat dan ringkas
Semoga kita bisa mengikutinya dengan utuh. Demikian dengan waktu kita potong. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.